Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi untuk berjumpa di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang diadakan secara online. Untuk itu kakak ingin mengingatkan sekali lagi untuk persembahan, adik-adik bisa memberikannya kepada orang tua dan nanti orang tua bisa membawakan persembahan tersebut ke gedung gereja setiap hari pukul 9 sampai dengan 12 siang yang sudah disediakan di gedung gereja. Dan yang kedua, kakak ingin mengingatkan sekali lagi untuk dalam mengikuti ibadah ini adik-adik supaya bisa mengikuti ibadah ini dengan khusyuk. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, adik-adik kakak persilakan untuk bersatu dulu sejenak. Saat sudah selesai, adik-adik mari berdiri. Kita akan bernyanyi nyanyian pembukaan kita yang terambil dari Kidung Muda Mudi 58, This is the Day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Adik-adik kakak persilakan duduk kembali. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih karena pada kesempatan kali ini kami boleh berjumpa kembali ya Tuhan di ibadah PT online ini. Pada hari ini Bapak, kiranya Engkau mau membimbing ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Sesuai tindakan saja ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, adik-adik, untuk minggu kita kali ini, mari kita siapkan bacaan kita dari Amsal 23, ayatnya yang ke-12. Amsal 23, ayatnya yang ke-12. Kalau sudah siap semua, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu pada kami hingga saat ini ya Bapa. Sekarang kami akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai
hati kami sehingga kami boleh bisa fokus dan dalam mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi juga hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, agar boleh berkenan di hadirat-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita baca Amsal 23 ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Cukup singkat bacaan kita kali ini, dan tema kita kali ini adalah tentang awal dari pengetahuan adalah takut akan Allah. Nah, adik-adik, tema kita adalah tentang pendidikan dan pengetahuan. Di sini Salomo ingin mengingatkan kepada kita seperti ayatnya itu, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, di sini ingin ditegaskan lagi pentingnya pendidikan dan pengetahuan. Kenapa sih dikatakan penting pendidikan dan pengetahuan itu? Sampai sekarang kan adik-adik khususnya kelas EK duduk di bangku SMP. Nah, kenapa sih kita harus belajar? Kenapa sih kita harus bersekolah? Nah, di sini ingin diingatkan adik-adik, pendidikan dan pengetahuan itu sangat penting, khususnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya aja nih, kita belajar di sekolah tentang mata pelajaran budi pekerti atau bahasa, itu kan mengajarkan kita bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana kita berperilaku, bertingkah laku kepada orang yang dewasa ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, kenapa dikatakan penting lagi? Karena pendidikan dan pengetahuan itu penting untuk masa depan kita, khususnya dalam kita meraih cita-cita kita. Tentu kita masing-masing punya cita-cita dan impian. Nah, pendidikan dan pengetahuan itu sangat memiliki peranan penting untuk masa depan ataupun karir kita nanti, ataupun untuk cita-cita kita. Contoh saja, misalnya karena kita ada di Bali nih, banyak yang mempunyai impian ingin bekerja di bidang pariwisata. Nah, justru pendidikan di sekolah ini sangat berguna, sangat penting untuk kita dalam meraih cita-cita kita, misalnya mata pelajaran bahasa ataupun lain sebagainya. Nah, adik-adik, selain pendidikan dan pengetahuan umum, di sini ingin ditekankan lagi, pendidikan yang mendatangkan pengetahuan akan firman Tuhan itu sangat penting, ya. Jadi ingat, pendidikan dan pengetahuan umum itu penting, tapi pendidikan yang mendatangkan pengetahuan akan firman Tuhan itu sangat penting. Kenapa dikatakan demikian? Mari kita sama-sama baca di Amsalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Amsal pertama ayatnya yang ke-7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi adik-adik dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kenapa? Kenapa dikatakan pendidikan akan firman Tuhan itu sangat penting? Karena pendidikan akan firman Tuhan itu dapat membentuk karakter pribadi kita, dapat membentuk mentalitas kita. Kenapa? Contohnya saja nih, dalam firman Tuhan kita mengenal akan ajaran kasih, ya kan? Dengan kita mengetahui akan ajaran kasih yang diajarkan, kita bisa membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan. Jadi kita bisa menjadi pribadi yang saling mengasihi pada orang-orang di sekitar kita. Nah, contoh lainnya nih, contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ada seorang yang sangat pintar, dia juara kelas, kan? Dia sangat memahami pendidikannya, tapi dia tidak mengenal akan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Bisa saja menjadi kepribadian orang itu menjadi pribadi yang sombong. Dia merasa, aku paling pintar, orang lain tidak ada yang sepintar aku. Dia menjadi sombong, pribadi yang tidak menghargai orang lain ataupun meremehkan orang lain. Contoh lainnya nih, ada anak yang sangat pintar, tapi dia sangat berpaku pada nilai, sampai akhirnya dia menjadi stres sendiri. Dia merasa mendapatkan tekanan sendiri, sampai bahkan ada beberapa kasus nih, mungkin adik-adik juga ada yang sudah pernah dengar, ada yang sampai mengalami gangguan jiwa karena stres, tertekan akan kepintaran itu. Ada juga yang bahkan ekstrim, yang paling ekstrim itu ada yang sampai bunuh diri. Karena apa? Karena merasa
stres, tertekan karena pelajaran, karena pendidikan. Kita bisa bayangkan itu. Nah, oleh karena itu adik-adik dikatakan di sini pendidikan dan pengetahuan itu penting, tetapi pendidikan akan firman Tuhan itu sangat penting. Jadi adik-adik, takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Dasari diri kita dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa melangkah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Jadi adik-adik, hanya dengan terus belajar akan kehendak Tuhan dan mencintai firman-Nya, maka adik-adik dan kakak sendiri dapat menjadi orang yang diberkati dan menjadi alat berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Kak cara kita belajar akan firman Tuhan? Tentu sampai saat ini kita sudah belajar akan firman Tuhan, di mana di sekolah kita diajarkan melalui mata pelajaran agama, pendidikan agama. Di gereja kita dalam beribadah, baik di ibadah umum ataupun di IHPT khususnya, kita belajar akan firman Tuhan. Kita belajar akan kehendak Tuhan. Dan kalau yang paling gampang lagi, kita bisa belajar sendiri di rumah. Dengan apa? Hanya bermodalkan Alkitab saja. Jadi apa sih Kak fungsinya Alkitab? Jadi melalui Alkitab ini adalah sumber pengetahuan akan Allah. Jadi kita bisa belajar firman Tuhan. Dalam satu Alkitab ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Dalam Alkitab ini banyak ayat-ayat yang memberikan penghiburan. Dapat menghibur kita dikala kita sedih, kala kita susah, kala kita kecewa. Banyak ayat-ayat yang bisa menguatkan kita. Selain memberi penghiburan, memberikan penguatan, juga memberikan hikmat. Banyak ayat-ayat yang mengajarkan kita, yang mendidik kita. Dan selain itu kita juga dalam Alkitab ini banyak sekali cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab yang bisa menjadi inspirasi buat kita. Contohnya saja seperti Salomo, Paulus, Daud, dan lain sebagainya. Banyak tokoh-tokoh yang bisa kita petik kisah hidupnya, yang bisa menjadi teladan buat kita, yang bisa kita pelajari dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau sekarang pertanyaannya, Kak, itu kan tadi contoh-contoh dalam Alkitab nih, tokoh-tokohnya. Kalau dalam kehidupan nyata emang ada? Jangan salah, banyak sekali tokoh-tokoh di dunia nyata ini yang bisa menjadi teladan untuk kita. Salah satunya aja nih, contohnya, kakak sebutkan seorang tokoh, dia adalah seorang pengusaha dan juga seorang motivator. Contohnya saja Mary Riana. Adik-adik pasti sudah pernah dengar dong namanya, pasti tahu. Atau yang lebih familiar dengan film yang berjudul Mimpi Sejuta Dolar. Nah, jadi Mary Riana ini adalah seorang pengusaha yang dia pada usianya yang masih muda, dia berhasil meraih mimpinya, yaitu meraih $1 juta. Nah, Mary Riana ini selain pengusaha, dia adalah juga seorang motivator. Jadi bisa dibayangkan kan, Mary Riana ini adalah sosok yang pintar tentunya, sosok yang berpendidikan dan berpengetahuan. Nah, dia ada dua kata-kata bijak yang bisa kita kaitkan dengan bacaan kita kali ini. Mary Riana memberikan kata-kata motivasi yang pertama adalah, dia menyatakan, kurasa iman adalah dasar terpenting dan paling dibutuhkan manusia di dunia sebelum berpikir untuk melakukan apapun. Nah, adik-adik bayangkan sosok Mary Riana ini yang sudah pintar, tapi dia mengatakan iman adalah dasar terpenting dan paling dibutuhkan manusia di dunia sebelum berpikir untuk melakukan apapun. Yang kedua, Mary Riana mengatakan, kepala yang penuh pengetahuan tidak akan lebih hebat daripada hati yang penuh iman. Kita bisa bayangkan ya. Jadi sosok Mary Riana ini yang dia seorang pengusaha, dia seorang yang berpendidikan, berpengetahuan, dia mengatakan kepala yang penuh pengetahuan itu tidak lebih hebat daripada hati yang penuh dengan iman. Jadi adik-adik, kesimpulan kita kali ini adalah belajar itu penting. Pendidikan dan pengetahuan itu sangat penting. Mari kita berkomitmen pada diri kita sendiri, belajar dengan tekun dan tidak mengeluh. Apalagi khususnya dalam situasi pandemi COVID saat ini, di mana kita harus belajar online, belajar dari rumah, mengerjakan tugas-tugas dengan tenggat waktu yang singkat, di mana kita yang harus lebih aktif dalam belajar. Jangan mengeluh. Tetap kita harus belajar dengan tekun. Dan adik-adik ingat, belajar itu adalah sebuah proses. Jadi nilai yang tinggi, hasil yang memuaskan itu memang sangat bagus, membuat kita bangga, membuat kita merasa diri kita berprestasi. Tapi adik-adik ingat, jangan terpaku pada nilai itu sendiri, sehingga kalian pengen nilai yang tinggi, tapi menghalalkan segala cara. Jadi adik-adik,
Jangan hanya berpaku pada nilai, tapi juga lihatlah prosesnya, perhatikanlah prosesnya. Jadi saat kita merasa stres ataupun merasa lelah, tertekan, adik-adik boleh kok berhenti sejenak, berdoa sejenak, bersandar sama Tuhan. Ya, seperti yang Tuhan katakan dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28. Ia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi adik-adik ingat, di saat kita merasa tertekan, di saat kita merasa stres, ingat kita masih punya Tuhan. Ya, jangan mengandalkan diri kita sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Nah adik-adik, seperti kata Mary Riana, yang dia mengatakan kepala yang penuh pengetahuan itu tidak lebih hebat daripada hati yang penuh iman. Seluas dan sedalam apapun ilmu yang kita miliki, jika tanpa didasari hati takut akan Tuhan, semua tidak akan berguna. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi adik-adik, belajarlah dengan tekun, tidak mengeluh dalam setiap pendidikan, khususnya dalam pendidikan akan firman Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan yang baru kita dengar, mari kita berdoa dan kita akan sekaligus menutup dengan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu hingga saat ini. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini Bapa. Firman-Mu kali ini mengajarkan kami semua, mengajarkan kita semua Tuhan akan pentingnya pendidikan dan pengetahuan, dan terlebih penting adalah pendidikan yang mengajarkan tentang firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa takut akan Engkau ya Bapa. Ajarlah kami untuk senantiasa belajar dengan tekun dan tidak mengeluh Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, di tengah situasi seperti ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh sertai para pemimpin bangsa kami, para pemimpin negeri kami, para pemerintah ya Bapa. Berkati mereka dalam setiap upaya mereka dalam menanggulangi, menekan proses penyebaran COVID-19 ini ya Bapa. Berikan mereka hikmat Tuhan, kebijaksanaan untuk bisa memberikan aturan-aturan yang terbaik untuk kami semua masyarakat ini di sini Bapa. Dan kami berdoa juga ya Bapa untuk perekonomian bangsa dan negara ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang mampu menguatkan kami dan memulihkan kami ya Bapa, sehingga kami boleh tetap terus berkembang dan bertumbuh dalam bangsa dan negara ini ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu ya Bapa di seluruh bumi ini, terlebih khusus untuk GPIB, Eklesia Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai ya Bapa, dan terlebih khusus lagi untuk PLK Persekutuan Teruna Bapa, di mana kami memang jarang bertemu Tuhan, tapi kiranya dalam Tuhan kami boleh senantiasa bertemu dalam hadirat-Mu saja ya Bapa, sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk para orang tua, anak layan, dan juga para kakak layan Tuhan yang mengalami kesulitan di mana selama pandemi ini kami boleh kehilangan pekerjaan ataupun penghasilan kami berkurang. Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mampu menyertai kami, mencukupkan kami Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, inilah doa kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Nyanyian persembahan kita terambil dari Gita Bakti 84. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di
dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Kau Yesus Kristus. Bapa, terima kasih karena pada kesempatan kali ini kami sudah memberikan sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa, berupa persembahan yang kami berikan ini, supaya persembahan yang kami telah berikan ini boleh berguna bagi gereja dan pelayanan saja Bapa. Ya Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan tutup ibadah pada hari ini sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah online Persekutuan Teruna hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mengerti dan memahami pentingnya firman Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami hikmat selalu dalam menjalani hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.